Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis Quran ya, akhlak mulia, materi tentang terbiasa menutup aurat. Nah, anak-anak bagaimana nih? Apakah sudah terbiasa menutup aurat? Insya Allah sudah biasa ya, karena kan udah dari bayi dibiasain kan? Nah, sama ayah ibunya untuk menutup aurat. Oke anak-anak, ada tujuan belajar pada hari ini. Ada dua macam ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui batasan aurat kita dari mana saja ya. Dan yang kedua, anak-anak mengetahui kapan sih harus menutup aurat. Nah, jadi itu yang kita pelajari, ada dua macam. Nah, bahasan yang pertama kita akan tahu dulu nih apa sih aurat ya. Kemudian yang kedua, apa sih batasannya yang harus kita ketahui dan kita lakukan. Dan yang ketiga adalah manfaatnya apa ya menutup aurat ya. Nah, jadi untuk itu mari sama-sama kita bahas masing-masing dari menutup dari apa itu aurat. Siapa yang tahu apa itu aurat? Nah, benar sekali ya. Menurut bahasa, aurat berarti malu dan aib. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya harus ditutup kecuali dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalau kelihatan akan menjadi sesuatu yang sangat malu dan menjadi aib ya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya apa ya yang boleh dibuka-buka? Nah, ketika diperiksa oleh dokter itu boleh ya. Dan menutup aurat berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena perintah Allah. Nah, menutup aurat sebagai tanda atas kesucian jiwa kita dan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya adalah tentang batasan aurat. Nah, tentu saja batas aurat antara laki-laki dan aurat perempuan berbeda ya. Apa saja? Yang pertama tentang batasan aurat laki-laki. Ayo apa saja? Oke, benar ya. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Itu yang wajib ditutupi oleh bagi anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk batasan aurat perempuan apa saja? Ada yang tahu? Benar sekali ya. Aurat itu seluruh tubuhnya kecuali yang tampak seperti wajah dan telapak tangan. Jadi masya Allah ya nak ya. Jadi itulah perbedaan batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan ya. Dan kewajiban menutup aurat ini mencakup ketika kita sholat ataupun di luar sholat. Jadi tidak ada perbedaan nih pakaian kita ketika menghadap Allah maupun berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jadi ketika sholat apa batasannya? Itu tadi minimalnya, itu minimal ya. Artinya itu batasan minimal. Apakah banyak ditutupi? Boleh saja. Nah, untuk yang perempuan pun begitu ya. Ketika sholat ataupun tidak sholat sama saja ya. Batasan menutup auratnya tetap sama, tidak ada perbedaannya. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Manfaatnya apa ya kita menutup aurat? Yang pertama, menghindarkan diri dari dosa. Ya benar ya anak-anak ya. Kenapa? Karena menutup aurat adalah kewajiban, dan barang siapa yang tidak melaksanakan kewajiban maka akan terkena dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menghindari fitnah atau pandangan negatif. Dan yang ketiga, mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Loh kok bisa? Iya, ternyata sinar ultraviolet dari matahari bisa menyebabkan kulit kita menjadi terkena penyakit. Oleh karena itu, dengan menutup aurat akan menghindarkan kita seperti itu ya. Yang keempat adalah melindungi diri dari berbagai tindakan yang tidak
baik oleh orang-orang yang berpikir negatif tentang kita. Masya Allah ya nak ya, itu manfaat dari menutup aurat secara harfiah. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 26 dikatakan bahwa hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, ini bahwa kita diperbolehkan menggunakan pakaian yang indah ya, asalkan keindahannya tidak mengundang kejahatan bagi diri itu sendiri. Nah, oleh karena itu kata Allah, pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Yang seperti apa? Ya, menutup secara baik, tidak membentuk tubuh dan sebagainya. Jadi itulah pakaian takwa kita yang Allah tentukan dari surah Al-A'raf ayat 26. Masya Allah ya. Dan terakhir adalah Ustazah akan menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana perintah menutup aurat bagi wanita ya. Sebuah kisah yang turunnya perintah berhijab pada zaman Rasulullah SAW berasal dari Umar bin Khattab memikirkan sebuah gagasan yang menyarankan untuk wanita menggunakan hijab. Akhirnya Rasulullah SAW ini menampung ide Umar bin Khattab, hingga pada suatu hari salah seorang istri Rasulullah, Saudah binti Zam'an, keluar dari rumahnya. Saat itu bertepatan dengan waktu sholat isya dan keadaan gelap gulita karena malam hari. Umar bin Khattab melewati dan menegur Saudah karena postur tubuhnya lebih tinggi dari wanita lainnya. Ia pun mudah dikenali oleh orang lain. Nah, ini bagian dari kelanjutannya adalah, jadi setelah menemukan Saudah binti Sam'an begitu, alhamdulillah nih ya, turunlah perintah berhijab bagi wanita ya. Sebuah wahyu sebagai perintah bagi kaum wanita untuk berhijab. Ketika ayat perintah menutup aurat itu diturunkan, wanita muslimah pada zaman itu segera mengambil kain dan memakainya sebagai hijab. Jadi Masya Allah ya nak ya, begitu perintah itu turun tentang menutup aurat, semua wanita muslimah itu memakai apa saja, kain apa saja untuk menutupi tubuhnya yang terbuka, yang tidak sesuai dengan batasan syariat Rasulullah, aurat wanita ya, Masya Allah. Jadi ada yang mengambil horden rumahnya untuk jadikan jilbabnya, ada yang mengambil selimutnya ya. Ini kisahnya ada di cerita Sirah Sahabiyah ya, Masya Allah. Nah, anak-anak, ikhwan dan akhwat yang dibanggakan oleh Islam, agama, orang tua dan nusa dan bangsa, yuk sama-sama kita berikhtiar ya untuk senantiasa menutup aurat kita dimanapun kita berada, pada pandangan-pandangan yang tidak halal bagi kita dan tidak bagi orang lain ya, baik di rumah maupun di luar rumah, apalagi di luar rumah ya. Nah, begitulah yang dapat Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.